agak deg-degan sih. Bulangers, lihat, indah banget kan pemandangannya. Sekarang aku lagi ngebolang di Pangandaran. Aku mau melakukan olahraga yaitu rappelling di air terjun. Tapi sebelumnya aku mau pakai perlengkapan dulu. Ini di daerah Arumandala. Ayo Bulangers, ngebolang yuk. Aku sedang berada di Curug Lewi Letak, Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Bulangers. Rappelling adalah teknik turun dari ketinggian seperti tebing atau jembatan dengan menggunakan tali karmantel. Tali ini menjadi tempat berpegangan dan bergantung kita. Selain wajib menggunakan peralatan pendukung supaya aman, rappelling juga harus didampingi kakak operator. Dan supaya tidak licin saat memegang tali, jangan lupa pakai sarung tangan. Kang, ini ketinggiannya berapa Kang? Kurang lebih di 35 meter. 35 meter? Ya. Tinggi banget ya. Mantap. Bulangers, ternyata tinggi banget. Ini pengalaman pertama aku. Agak deg-degan sih. Mudah-mudahan lancar ya Bulangers ya. Oh iya, sebelum rappelling, sebaiknya makan dulu, Bulangers, agar tubuh lebih fit dan tidak masuk angin saat berada di air terjun. Bulangers, doain aku ya. Ini juga ada tekniknya Bulangers. Jadi kakinya harus dibuka Kakinya lebar. ya dibuka lebar, dibuka lebar. Buka lebar. Curug Lewi Letak termasuk jenis block waterfall. Artinya, air terjun ini memiliki karakteristik aliran sungai dan dinding yang cukup lebar, sekitar 15 meter dan tingginya 30 meter. Jadi cocok untuk tempat rappelling. Saat menuruni dinding, harus konsentrasi ya Bulangers. Soalnya pijakan batunya licin, bikin mudah terpeleset. Satu tangan menjaga keseimbangan, satu tangan lainnya mengatur kecepatan saat turun. Bulangers, di tengah perjalanan aku mau santai dulu. Soalnya di sini udaranya sejuk banget. Seger deh. Bulangers, ini adalah salah satu cara kita menikmati air terjun. Rappelling di Bulangers. Curug Lewi Letak. Tuh, mantap Bulangers. Semakin ke bawah, debit airnya semakin deras Bulangers. Dan pastinya semakin dingin. Wah, air terjunnya ke muka-muka Bulangers. Jadi tetap harus hati-hati. Fokusnya ke kaki Bulangers. Perlahan tapi pasti, akhirnya aku berhasil sampai di bawah. Bulangers, akhirnya aku turun. Jujur tadi pas udah mau deket finish, aku agak deg-degan. Meskipun cukup menguras tenaga, tapi rappelling memberi pengalaman yang seru banget buat aku. Bulangers, tertarik mau coba juga nggak? Ban, iya sukuin kan jaringnya tuh kan. Berat ya, abis nyapit kayak nyeri. Bulangers, di Pangandaran aku mau bertemu teman-temanku nih. Ibnu, Zaskia, dan Irfan. Kami sudah janjian sebelumnya. Tapi di mana ya mereka? Eta sih bojong si Irfan. Terus jaga aya. No, Pan. Ayo, lang nih lang. Iya. Kenapa udah lang? Amak lang. Adio. Bulangers, ternyata teman-temanku sedang di Muara Madasari. Mereka lagi mencari sesuatu tuh. Lang.
Udang galah. Udang galah itu namanya. Gede-gede kieu. Gedenya. Aduh. Bolangers, ternyata mereka sedang mencari udang galah. Udang ini ukurannya lebih besar dibandingkan udang air tawar lainnya. Krustasea berkulit keras ini termasuk hewan nokturnal bolangers, alias mencari makanan pada malam hari. Saat siang, mereka bersembunyi di dalam lumpur atau di balik batu. Karena udang galah kurang suka sinar matahari. Cocok. Lewaskan. Kami mencari udang galah dengan spear gun atau senapan tombak dari kayu kecil ini. Spear gun juga dilengkapi satu bilah besi sebagai anak panahnya. Saat mencarinya, kita harus sedikit menyelam seperti ini. Kalau sudah terlihat, tinggal tembak deh. Ibnu dan Irfan sudah terbiasa mencari udang galah. Harus hati-hati saat memegangnya supaya tidak tercapit. Udang galahnya sudah terkumpul banyak bolangers. Kami mau olah dulu ya. Bolangers, kami membutuhkan batang pohon pisang. Ibnu dan Irfan yang akan mengambilnya. Bolangers, udang galah yang tadi sudah didapati teman-teman sekarang mau kita olah, tapi agak berbeda nih karena kita masaknya menggunakan gerbong pisang. Penasaran kan Bolangers? Sama sih, aku juga. Yuk kita lihat yuk. Udang galahnya harus dicuci dulu ya, supaya bersih. Batang pohon pisang yang dibelah dua ini bisa menjadi wadah saat memasak nanti. Aku dan Zaskia akan menyiapkan bumbunya dulu. Ada cabai, bawang, tomat, juga sawi. Bolangers, lihat. Ini mirip sekali kan sama lobster. Sekarang kita belah nih. Udang galah dibelah dua supaya bumbu menyerap ke dalam dagingnya. Bolangers, ternyata aku salah Bolangers potongnya. Harusnya dari belakangnya, aku malah dari sini. Gak apa-apa, kita belajar Bolangers, biar kita lebih ngerti. Wadah sudah siap. Masukkan udangnya, lalu susun sejajar supaya tidak hancur dagingnya. Lalu taburi deh irisan bumbunya. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dan kita ikat supaya matangnya merata. Sok atuh, bola. Belum matang aja kelihatan menggugah selera. Gimana kalau matang nanti? Pasti mau nambah lagi. Terakhir, udang galahnya dibakar. Tunggu beberapa menit sampai warnanya berubah kemerahan. Sambil menunggu matang, kami mau bermain dulu di pantai. Udah, akhirnya main itu lama. Urang gimana? Urang main halnya. Ayo. Yuk. Pemandangan alam Pantai Madasari sangat indah Bolangers. Terdapat hamparan lautan luas dengan 3 gradasi warna. Biru adalah laut lepas, hijau di sekitar tepi pantai, dan putih warna deburan ombaknya. Bolangers, nikmat banget kan? Kita sambil minum kelapa sambil menikmati pemandangan yang indah, mendengarkan deburan ombak. Ayo. Ombak besar bergerak ke arah pantai, lalu terpecah oleh batu karang. Bagus banget ya Bolangers. Bolangers, sudah matang udang galahnya. Wah, harum sekali.
Warnanya jadi cantik banget ya. Saatnya mencoba. Mana Nanya. Pasti. Enak oi. Bolangers, ternyata ini rasanya enak banget Bolangers. Dagingnya tebel itu loh. Mirip-mirip lobster Bolangers. Enak banget. Diperpadukan dengan kentang. Sebenarnya udang galah bisa dimasak apa saja, bahkan tanpa bumbu sekalipun. Karena rasa dagingnya saja sudah enak Bolangers. Udang galah terkenal memiliki harga yang cukup mahal. Selain itu, hewan ini juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Bolangers, udang galah ini kaya akan protein, jadi baik untuk kesehatan. Ditambah kita makannya dengan sayur-sayuran dan kentang. Perfect Bolangers. Bolangers, sekarang kami lagi bersepeda nih, menikmati semilir angin di sepanjang Batu Kara. Alam di Pangandaran masih asri banget. Masih terasa juga suasana pedesaannya. Sepanjang jalan terdapat hamparan sawah yang membentang luas. Jadi bikin gak mau pulang nih. Ngomong-ngomong, di depan sana ada keramaian apa ya? Jadi penasaran. Nu, si laut ayo nu rame. Tadi lu kenyader lang. Jadi ngeret. Nya. Orang ningali yuk. Ayo. Lagi di mana nu? Ini dia. Yuk, ayo. Ternyata lagi ada masyarakat yang sedang narik jaring eret. Jaring eret adalah tradisi mencari ikan dengan menggunakan jaring tradisional. Kegiatan ini sudah dilakukan turun-temurun karena di Pangandaran banyak warganya yang bekerja sebagai nelayan. Bolangers, lihat nih dari ujung sana sampai sini penuh dengan nelayan Bolangers. Mereka lagi melakukan jaring eret. Ini dilakukan setiap sore Bolangers. Jaring eret dilakukan dengan menebar jaring di laut terlebih dahulu dengan menaiki perahu sejauh 500 meter dari pantai. Jaring dibuat melingkar, lalu ditarik deh. Bolangers disebut jaring eret karena ini harus kita seret, jadi tidak perlu kita ke laut Bolangers. Menarik jaring ini bisa sampai berjam-jam. Makanya harus dilakukan oleh banyak orang. Penarik jaring harus berbaris rapi dan berada di kanan dan kiri jaring. Lalu berjalan mundur sambil terus menarik jaring. Bolangers, ini tuh ternyata rasanya berat, makanya harus dilakukan oleh banyak orang. Kita harus bergotong royong Bolangers. Ayo lang, yuk. Nelayan di sini hebat-hebat Bolangers. Meskipun pekerjaan ini berat, tapi nggak nampak raut lelah mereka. Pelan-pelan jaring semakin bergerak ke arah pantai. Semua nelayan sudah siap berkumpul untuk mengambil ikan. Sorakan nelayan sesekali terdengar. Itu artinya mereka semangat menarik jaring. Aku jadi ikutan semangat juga nih. Hasil tangkapannya bermacam-macam Bolangers. Jumlahnya juga tidak ada yang bisa menebak dengan pasti. Kalau lagi musim ikan, hasil tangkapan pasti banyak. Begitu pula sebaliknya. Tapi berapapun hasilnya, tetap harus disyukuri ya Bolangers. Bolangers, selain terkenal seni dan budayanya, Pangandaran juga terkenal dengan makanan khasnya loh.
Bolangers, ikan yang tadi dikasih ibu sekarang mau kita masak nih. Kita masak masakan khas Pangandaran, nasi jolem. Saja. Nasi jolem hampir serupa dengan nasi liwet khas Jawa Barat. Aku bagian yang mempersiapkan bumbu. Kalau Zaskia yang mengiris ikan supaya daging matang sempurna. Ibnu dan Irfan bagian yang memasak nasi sampai setengah matang. Bumbunya cukup diiris, lalu dimasukkan ke dalam nasi setengah matang tadi. Supaya lebih wangi, tambahkan serai yang sudah digeprek. Baru kapan? Ini lebar. Jangan lupa masukkan ikannya. Kau kena tuh. Biar enak. Esok dia serai lah. Yuk. Siap. Terakhir, masukkan kangkung, tomat, dan sawi sebagai sayurannya. Tunggu sampai nasi dan isinya matang. Wah, akhirnya matang juga nasi jolem kami. Saatnya mencoba. Bolangers, sama seperti nasi liwet pada umumnya, nasi jolem ini tapi banyak sekali sayurannya. Tuh, sama ikannya. Nih lihat Bolangers, masih fresh, mantap banget. Nanya baru. Nama tulang. Nama dia kan? Nama dia kan? Sama. Enak banget, Bolangers. Apalagi dimakannya pas lagi hangat-hangatnya. Makan nasi jolem juga bisa meningkatkan imunitas kita karena punya kandungan vitamin B. Enak Bang. Enak. Bulat. Gurih. Ya. Bolangers, tahu nggak ini pohon apa? Ini namanya pohon dahon. Sekarang kita mau nyari buahnya nih itu. Buahnya yang warna coklat. Mana? Nih Bolangers. Penasaran kan kita mau bikin apa? Ikutin aku terus ya. Pohon dahon dikenal juga dengan nama pohon nipah. Sejenis palem yang tumbuh di hutan bakau atau daerah pasang surut laut di sekitar pantai. Tebal batangnya mencapai 60 cm. Kulit pohon dahon keras dan berwarna hijau. Akan berubah menjadi berwarna coklat saat pohon sudah tua. Pohon dahon punya akar yang kuat seperti akar bakau, sehingga bisa menjadi pelindung tanah sekitar pantai maupun sungai, serta mampu menahan erosi dan abrasi. Pohon dahon di tepi sungai juga dapat menjadi habitat dan pelindung populasi berbagai burung, reptil, dan ikan yang hidup di sekitarnya. Di Pangandaran, banyak masyarakat yang memanfaatkan pohon dahon. Daunnya yang bisa menjadi atap rumah, buah dan kulitnya juga bisa kita manfaatkan loh. Namanya nu. Raya tulang. Non ieu sakit cukup itu. Cukup ayo. Nah hindi eta nu hideung ngala. Ulah eta mah lain ayo. Sok ayo ka mana? Oh, buruknya. Cukup dah. Iya. Sok. Oh, anu. Au. Gede-gede lehang. Ayo nyebutnya. Aduh. Ibnu bilang cukup satu saja buah yang diambil. Sebagian pohon dahon menjalar di balik lumpur. Jadi kami cukup kesulitan melangkah karena kaki kami juga terendam lumpur. Ayo burunya. Ayo. Kela, Bolangers, ini ngambilnya emang agak susah Bolangers soalnya lihat tuh. Lumpur-lumpur, sendal kita pada nyangkut. Tapi gak apa-apa, seru Bolangers.
Kalah jas aduh ya. Nuh, itu tempat naon, Nuh? Kita tempat ngajian batik daun. Oh, gitu. Wah, iya kemana nona? Oh, dibawa ke belakang aja. Oh, kayak Oke, gitu. Bu. Bolangers, aku diajak teman-temanku ke tempat pembuatan batik. Tapi proses produksinya berbeda nih. Bolangers, daun ini selain bisa dikonsumsi, ternyata kulitnya bisa dijadikan pewarna loh. Jadi warna merah, kalau nggak warna coklat. Betul nyakinya? Betul. Kalau biasanya batik dibuat menggunakan pewarna, batik dahon dibuat dari bahan alami, yaitu kulit buah dahon. Pembuatannya menggunakan metode ekoprint, yaitu teknik pewarnaan alami yang menggunakan daun dan bunga serta serat atau ranting pohon sesuai motif yang diinginkan. Sebelumnya kulit buah dahon perlu kita rebus dulu. Aduh, karena banyak kain yang sedang dijemur, aku jadi tersangkut. Kulit buah dahon direbus sampai menghasilkan air berwarna merah. Kain kemudian dicelup pada pewarna alami ini. Nah, Bolangers, ini adalah proses pencelupan warna pertama. Biasanya berapa kali teh? 3 kali. 3 kali Bolangers dicelupnya. Itu dijemur halanya. Jemur, terus deh. Sekarang kita lihat proses pencetakan motifnya yuk. Kain setengah basah dibentangkan, lalu dedaunan ditata di bagian atasnya. Untuk membuat satu lembar kain batik dahon memerlukan waktu sekitar 3 hari. Iya. Bolangers, di sini tuh bebas mau bikinnya seperti apa. Nah, aku dikasih kesempatan nih. Jadi aku bikin tulisan si Bolang. Lihat. Aku penasaran nih sama hasilnya. Gimana ya? Kira-kira bagus atau enggak ya? Tapi pasti bagus sih. Ayo Jas, tambahkan aja Jas. Iya. Yuk, ini mana? Selanjutnya, kain digulung dengan plastik. Pastikan posisi daun tidak bergeser. Setelah itu, ikat kencang dan kukus selama 2 jam. Tujuannya agar warna dasar daun bisa lebih terlihat. Bolangers, ini adalah proses terakhir. Semoga hasilnya bagus ya Bolangers. Nih. Maaf, Bu. Seberapa lama ya, Bu? 2 jam. 2 jam. Panas dulu ya, Teh, Bu. Kami jadi penasaran, kira-kira tulisan si bolangnya kelihatan gak ya? Wah, ternyata kelihatan Bolangers. Aku senang sekali bisa belajar membuat batik ekoprint. Oh iya. Yuk, lipat, Bu. Iya, lipat. Oleh-oleh buat kamu Bolang, tapi nanti dijemur ya. Bu, ngeri riwet tuh, Bu. Tuh, aduh. Turun. Bu, turun ya, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Enggak nih, jemur lah, Bu. Iya, Bu. Halus aja. Pemasaran batik dahon ekoprint ini sudah menyebar hingga ke berbagai daerah loh. Bukan hanya kain, batik bisa didesain menjadi pakaian, tas, hingga sepatu. Keren kan? Bolangers, selain kulitnya yang bisa menjadi pewarna alami, buah dahon juga bisa dimakan loh. Seperti yang akan kami buat, yaitu
gang gayung dahon. Ini tepung naon teh? Iya teh tepung terigu. Upami ieu mah tepung kanji. Cara membuatnya, pertama tepung terigu dicampur dengan tepung kanji. Ibnu bertugas mengupas kulit dan memisahkan daging buah dari biji buahnya. Mirip seperti kolang-kaling ya, tapi ukurannya lebih kecil. Adonan tepung kemudian dicampur air, lalu diaduk. Zaskia bertugas membuat santan dari kelapa parut. Adonan lalu dimasak sampai kalis. Setelah itu, beri tepung kanji lagi dan buat menjadi beberapa warna. Kalau sudah, bungkus dengan daun pisang. Jangan lupa olesi minyak pada permukaan daun agar tidak lengket. Daging buah dahon dibuat menjadi isiannya. Bungkus seperti lontong. Terakhir, kukus deh sampai matang. Oh iya, supaya lebih nikmat, tambahkan fla di bagian atasnya. Buah nipah mengandung karbohidrat dan antioksidan alami, atau sejenis zat yang dapat mencegah, mengurangi, dan memperlambat penyakit di dalam tubuh. Seru sekali ya ngebolang di Pangandaran. Aku mau main dulu nih sama temanku. Nama permainannya Pikul Awi. Awi itu artinya bambu bolangers. Permainan Pikul Awi terdiri dari 2 tim yang berisi 4 orang tiap timnya. Setiap orang punya tugas masing-masing. Seru juga bolangers. Kami juga harus pasang strategi supaya lebih cepat mengambil benderanya. Bolangers, karena cowok-cowok ini tangguh, sekarang aku yang mau naik nih. Kita cobain ya, menang apa enggak nih, apa kalah lagi? Langsung aja. Yaudah, siap! Kelihatannya sih mudah, tapi ternyata melelahkan juga bolangers. Karena harus memikul teman kita. Tapi semangat terus, pantang menyerah. Bolangers! Akhirnya kita menang 2-1. Gak apa-apa ya Bolangers, menang kalah itu biasa. Yaudah, sekarang kita mau lanjut lagi ya. Bolangers, kita lanjut ngebolang lagi yuk. Sekarang kami mau melakukan stand up paddle di Pantai Pasir Putih, Pangandaran. Bolangers, aku lagi ngajakin teman-teman aku main pedal nih. Seru banget Bolangers. Tuh, aku udah bisa berdiri nih, jago. Pan, berdiri tuh Pan. Siap. Stand up paddle adalah olahraga dengan menggunakan papan selancar seperti surfing. Tapi perbedaannya, kita harus berdiri di atas papannya. Ukuran papan ini juga lebih lebar dan panjang. Daya dorongnya juga bukan dari ombak, melainkan dari mendayung. Mendayungnya dari sisi kiri dan kanan bolangers, supaya saat maju tetap seimbang. Saat berbelok, mendayungnya di satu sisi saja ke arah yang dituju. Olahraga ini sebenarnya bisa dimainkan di mana saja, seperti di pantai, sungai, dan danau. Berdiri tegak sambil mendayung bisa melatih keseimbangan tubuh serta kekuatan kaki. Saat mendayung, kita menggunakan satu tangan sambil mengikuti arus air. Kalau tidak seimbang, bisa-bisa malah jatuh. Bolangers, waktu yang tepat untuk main pedal ini di pagi hari atau di sore hari. Selain ombaknya yang tenang, kita juga bisa menikmati sunset yang indah Bolangers. Tuh lihat. Bolangers,
Selesai sudah petualanganku di Pangandaran. Jaga dan rawat selalu alam yang ada di sekitar kalian ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.